uswatun hasanah. Lakot kana yakti teman-teman was ono lakum kedui sira kabeh fi Rasulillah ing dalem awak dhewe ni Rasul apa sing ono uswatun budi pekerti hasanatun kang bagus. Itu terkib cah pondok yang intinya adalah telah nampak jelas pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian ini budi pekerti yang baik. Kalau kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah, mulai dari keluarga aman, bertetangga aman, bermasyarakat aman. Karena banyak yang gak nyontoh baginda Rasul, akhirnya banyak ribut. Nah, ngoten lho. Nggih. Kalau mengikuti akhlak Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah itu Bapak Ibu gak usah bicaranya. Orang punya masalah banyak saja. Ada cerita riwayatnya, suami istri masalahnya segudan, hampir bercerai. Akhirnya ya udah, kita menghadap Rasulullah, kita laporkan masalah ini kepada Rasulullah. Kalau memang sudah nggak bisa diperjuangkan, ya wis pegatan wis. Begitu sampai kepada Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk Bapak Ibu. Sampai di situ Rasul bertanya, Bapak Ibu ada apa? Apa jawab kedua suami istri tadi? Ya Rasulullah, kami sebenarnya dari rumah ini ke sini bawa segudang masalah, tapi begitu melihat engkau Rasul, hilang semua masalah kami. Jadi kami berdua nggak ada lagi masalah. Ya Allah, orang punya masalah, cuman ketemu Rasul sudah hilang masalahnya. Kalau kita ini terbalik, ya Pak. Kawan keluar dari rumah nggak ada masalah, Bu. Kawan keluar dari rumah nggak ada masalah, ketemu ibu di jalan dapat masalah. Iya toh? Nah, ngono kulo, Masya Allah. Nah, ya, itu pertama. Dari rupa Rasul saja sudah bisa menghilangkan betapa contoh budi pekerti Rasulullah. Benar-benar jikalau bisa dicontoh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, akhlak Rasul itu nggak cuman masalah kalau dalam bermasyarakat. Bahkan suatu ketika, ini aib Pak, aib. Suatu ketika Rasul dengan sahabat lagi duduk-duduk, ternyata sahabat ini ada yang buang angin Pak, ngentut lah cara Jawa nih. Udah baunya nggak enak, sahabat ribut. Siapa buang angin ini? Nggak sopan belas, ada Rasulullah kok buang angin. Nggak ada yang ngaku satupun Pak, nggak ada yang ngaku. Akhirnya sahabat mengatakan, tunggu saja nanti jikalau Bilal ini sudah mengumandangkan azan, maka di antara kita yang batal tadi positif berdiri untuk ngambil wudhu. Ditunggu Pak waktu sampai azan. Bilal sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat yang lain sudah nunggu-nunggu, sapola, berdirilah kau, kurang ajar nian, buang angin, gak ngaku. Tahu-tahu sampai selesai azan, satupun sahabat Nabi tidak ada yang berdiri Pak. Apakah Rasul langsung memponis nyariin siapa yang buang angin? Ternyata tidak. Apa Rasul mengatakan kepada sahabat? Sahabatku sekalian, sebenarnya aku ini belum batal sahabat, tapi aku ingin berwudu kembali. Rasulullah berdiri ngambil wudhu, sahabat juga berdiri semua ngambil wudhu semuanya. Akhirnya sampai selesai nggak ketahuan siapa yang buang angin. Coba Pak, sampai urusan yang kayak gitu Rasulullah nutupin. Kalau kita Pak lagi ngobrol ada yang ngentut, dasar kurang ajar gitu ya Pak. Bener Pak? Oh, Masya Allah, Rasulullah sampai urusan kayak gitu ditutupin aibnya. Kalau kita enggak, tetangga salah enggak, cariin kesalahannya. Bener? Enten sing ngoten niku Bu? Nganggo kudung kirang apa Bang? Masya Allah. Kudu hati-hati. Jadi memperingati Maulid ini, ayo ikut akhlak Rasulullah. Nah gitu ya. Jadi Rasulullah Pak disakiti kayak pun nggak balas. Lihat di dalam Al-Barzanji, pernah Rasulullah ini hijrah ke Taif. Di Taif itu ada saudara beliau juga. Ternyata sampai di Taif
dikejar, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Rasulullah istirahat di bawah pohon kurma. Jibril datang. Lihat di dalam kitab Al-Barzanji. Jibril mengatakan, ya Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat gunung itu dan aku timpakan kepada penduduk Taif tersebut. Apakah Rasulullah langsung jawab? Kalau kita, Pak, sudah kita diusir, dikejar-kejar, dilemparin batu. Bahkan dalam satu kisah, gigi Rasul ini sempat ada yang lepas. Tahu-tahu yang dapat mendukung kita bukan manusia. Gagahnya udah nggak diragukan lagi, malaikat. Ini kalau kita mana, Pak? Kita udah dikejar, dilemparin batu, tahu-tahu datang malaikat. Pak Lurah, izinkan aku ngangkat gunung, kau ketimpakan ke penduduk itu. Udah nggak usah banyak ngomong, cepatlah habis ke Baywong itu. Mana ya, Pak? Benar. Rasulullah enggak. Begitu kayak gitu, apa kata Rasulullah? Ya Jibril, jangan. Arju, aku masih berharap suatu saat nanti ada anak-anak yang lahir dari rahim penduduk Taif yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disakiti tetapi tidak membalas. Tuh akhlak Rasul. Ayo tuh dicontoh bareng-bareng warga Astra dan jamaah lainnya. Ayo bareng-bareng. Kalau cuman dirasani nggak usah balas, Ibu. Ibu, nggak dirasani tanggani nggak usah balas. Ngajak padu. Karena apa? Lihat cerita Hasan Basri. Hasan Basri pagi-pagi diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas kok keburu-buru? Nama sampean lagi di apa namanya? Sampean tuh lagi difitnah itu di perapatan. Yang fitnah siapa? Si A, si B, si C. Apakah Hasan Basri marah? Mas tunggu sebentar ya. Hasan Basri Pak masuk ke kamar, ngambil emas, dibuntel taplak meja, disampaikan kepada pemuda yang laporan. Mas, ini nanti sampaikan kepada yang lagi rasan-rasan jelekin namaku ya. Bilangin hadiah dari Hasan Basri. Akhirnya dibawa ini. Mas, aku dapat amanah dari Hasan Basri. Amanah apa? Kon kayak hadiah sampai cek rasan-rasan dikasihin. Terkejut itu Pak yang lagi jelekin namanya itu. Masya Allah, lu ngaku cek ngelek-elek kok dikai hadiah. Akhirnya menghadap Hasan Basri. Hasan Basri, benarkah engkau kirim hadiah kepadaku? Benar. Engkau sedang aku sakiti, aku jelek-jelekin namamu, aku coreng namamu. Dalam rangka apa engkau memberi hadiah? Apa jawaban Hasan Basri? Aku bertobat kepada Allah sampai nangis sujud sekalipun tidak dijamin diterima tobatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pagi hari ini aku dapat laporan ada saudaraku yang sudah berbuat baik. Dengan kau menjelekkan aku, maka dengan otomatis dosaku diampuni oleh Allah. Engkau sudah berbuat baik, mengurangi dosaku. Nek sampe dirasani nggak usah balas. Alhamdulillah Fatimah ngongi dosaku. Ngoten nggih, Bu? Ngono dirasani. Bu, sampe dirasani song ngrasani kae titenono. Lah, kok malah harus balas. Ada yang kayak gitu? Balas-balasan, Bu. Sing nang WA balas ngene langsung. Ketemu motoran nang dalan nggak gelem minggir. Pelilik. Ngono, Bu. Titenono, ibu kain liwat ora gelem minggir jeglongan iki. Aku juga sorry wae lak minggir. Wah gitu. Nandi demit, kue setan Nandi. Halo ruani setan kabeh. Nah ngono lho. Ayo tinggal pilih. Ngono lho. Katanya peringatan Maulid. Nih, ikuti akhlak Rasul. Jangan sampai ada HP ini malah justru kita banyak dosa. Jangan dianggap kalau kita jelekin lewat HP nggak ada dosanya. Selama itu dibaca orang banyak, selama itu juga kita dapat dosa dikirimin. Terus nggak henti-hentinya. Ayo lanjut nih wae. Nah ngono, mulane kudu hati-hati. Akhlak Rasul nggak pernah balas walaupun disakiti. Nah gitu. Ya Bu. Nah kalau peringatan mau ngikutin akhlak Rasul, ayo bareng-bareng. Tuh. Kemudian selanjutnya Rasulullah ini juga pernah juga Bu dimain-mainin sahabatnya itu. Nuaiman itu walah sahabat paling bandel. Wis kadang mabuk ketemu Rasulullah,
Nuaiman berhenti kalau mabuk. Nggih Rasul. Besok mau ketemu Rasul ya minum meneh, ketemu meneh. Jajal. Enak sing tukang minum nang kene. Enten. Boten. Tapi kan Nuaiman ini walaupun kayak gitu cintanya kepada Rasulullah. Nah gitu, Nuaiman pernah ngerjain Pak, beli kambing sama Bilal. Bilal, aku mau beli kambingmu 2 untuk hadiah ke Rasulullah. Bilangin ya, nanti anterin langsung. Bilangin hadiah dari Nuaiman. Wah Bilal senang, dianterin kambing 2 kepada Rasulullah. Rasul, ini kata Nuaiman hadiah dari beliau. Oh terima kasih. Rasul udah senang. Kok Nuaim Bilal nggak pulang-pulang? Bilal kok nggak balik-balik? Rasul, kambingnya belum dibayar. Coba katanya hadiah malah kon bayar. Apakah Rasul marah? Enggak. Ya udah dibayar. Nuaiman itu ngintip dari bawah pohon. Tak diloe Kanjeng Nabi nusuh ora? Enggak. Suatu ketika Nuaiman meninggal dunia, Rasul datang, ikut menyolatkan, dikuburkan. Rasul, sahabat udah pulang, Rasul nggak pulang, diam aja di atas kuburan. Sahabat nanya, ya Rasul, mengapa engkau nggak pulang? Aku mau nungguin Nuaiman. Nanti kalau Mungkar Nakir datang ke sini, ditanyain dia bisa jawab malaikat apa enggak. Saking cinta kepada Rasulullah sampai udah meninggal ditungguin kuburannya oleh Rasulullah, ditungguin. Malaikat Mungkar Nakir datang. Man rabbuka? Rabbi Allah. Dijawab oleh Nuaiman. Rasulullah di hati, ternyata Nuaiman iso jawab ternyata. Begitu waman nabiyuka, diketak malaikat. Apa kata Nuaiman? Woi malaikat, jangan kenceng-kenceng. Itu wongnya masih duduk di atas kuburan. Loh, sampai wani lawan malaikat? Mulanya kudu hati-hati. Nih ya, ayo bareng-bareng kita ngikutin aja akhlak Rasulullah ini. Kalau kita bisa ikutin, insya Allah ini kehidupan akan aman. Dalam keluarga juga Pak sama. Ikuti akhlak Rasul, insya Allah nggak gegeran. Sampai kalau manggil ibu apa Pak? Dulu waktu masih mudanya yang sampai tuanya dipanggil yang juga Bu. Rasulullah itu Pak manggil istrinya ya Humaira, hai istriku yang kemerah-merahan, karena memang Aisyah pipinya kemerah-merahan. Tapi ya sampai itu jujur juga Pak, bojomu ireng celuk itu jujur nyeluk ireng ya. Rasulullah manggil ya Humaira dengan mesranya. Ojo sampai nganten anyar riang, wis tuwek titik, bojone lomun di gembrot kayak moyong. Ada yang kayak gitu? Ada Bu yang dipanggil gitu Bu? Pengantin baru jalan berdua kepleset, ditolongin sakit di. Iya mas keselug ini tak bopongi tak pijeti. Ada yang gitu. Barang wis tuwek pengajian kepleset nang dalan elek ngono kuwi. Pak tolongi Pak meripat dulu. Biayaan. Ada yang kayak gitu. Enggak ada lagi yangnya. Masya Allah Pak. Rasulullah itu suatu ketika ini contoh akhlak Rasul dalam keluarga. Betapa mesranya Rasul. Tidak ada orang yang paling mesra dibandingkan baginda Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pulang, Aisyah lagi minum teh hangat. Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adinda sayang, lagi nyantai ya? Iya minum teh hangat. Apakah abang ingin minum teh yang hangat? Adinda buatkan. Apa kata Rasulullah? Adinda sayang, gak usah kau buatkan teh yang hangat. Cukuplah teh yang sedang kau minum itu. Abang ingin minum 1 gelas berdua. Moten niku. Begitu dikasih gelas ikan jina bikin malah munyer-munyer. Udah dikasih ini abang kalau mau minum teh berdua. Kok diputar gini karena Nabi gelas. Tahu-tahu istri Rasul itu Pak sensitif. Jadi kalau istri sampai tukang nesuan nggak usah kaget ya Pak. Nah gitu. Ternyata istri Rasul juga sensitif. Begitu Rasul muterin gelas, Bang, tadi mau dibuatkan teh yang hangat nggak usah. Jaluk segelas wong loro. Begitu tiga ini kok diunyer-unyer maksudnya apa? Lu langsung kesinggung. Apa kata Rasulullah? Adinda jangan kau tersinggung. Abang muter gelas ini, abang cari di mana kau letakkan gelas ini di bibirmu, akan aku letakkan di bibirku. Sampai pernah ngono Pak? Pernah.
Enggak. Masya Allah. Bu, bojone sampean giyah jere. Masya Allah. Enggak lho, Pak. Pak, bojone sampean teko, Pak. Teko. Nganggo kudung apa? Ya Allah. Padahal an-nikahu ibadah, nikah itu ibadah. Kalimat nikah itu ibadah. Itu tadi, Pak. Manja iza jalasa, sampean suami istri nggak usah ngobrol, Pak, duduk aja, duduk jejer wes. Sing siji nyekel HP ngedem rono, siji rono nyekel HP, monggo bareng. Apa kata Rasulullah? Kataballahu isrina hasanatan wa muhu isrina sayiatan. Duduk bareng aja suami istri, Pak, Ibu, dapat pahala 20, dosamu wong loro dihapus oleh Allah. Allahumma amin. Sering lungguh jejer bareng, Pak? Sering Bu. Iza akhoza yadaiha, iza akhoza tatkalane ngalap demek megang. Apabila seorang suami memegang tangan istrinya, sering nyekel tangan bojomu, Pak? Kata Allahu arba'ina hasanatan wa muhu arba'ina sayiatan. Megang tangan istrimu loh, Pak, 40 kebaikan pahala dicatat malaikat, 40 dosamu dihapus oleh Allah. Allahumma amin. Sering remet tangan bojone, Pak? Sering. Nah, tambahin sedikit lagi kitab Quratul Uyun. Nasi pondok gue bukan waca nang kitabe. Terus dalam Quratul Uyun, iza qabbala, ngono. Insyaallah lek melok ikan jeneng Nabi wis tentrem keluargane. Iza qabbala tatkalane ngambung, apabila suami mencium istrinya, kata bawu sitina hasanatan wa muhu sitina sayiatan. Seorang suami yang mencium istrinya dikasih pahala 60, dihapus dosamu 60 macam. Allahumma amin. Belum putus hadisnya. Itu kalau suami nyium istrinya. Sekarang kalau istri nyium suami duluan, apa kata Rasulullah? Dibalas pahala kal hajjah, seperti pahalanya orang yang naik haji mabrur. Allahumma amin. Kupinge krungu, Bu. Pengumuman warga Astra, nek nggak di duit di daftar haji, mulai balik ke pengajianku nyonyor bojone wis. Setuju, Pak? Pokoknya bapaknya mau ke kantor, sampean di depan pintu, Pak Haji. Ibu, Bu, ya sering ngambung bapak ya. Sering dicium istrinya, Pak? Nggak pernah. Ya udah, yang sabar ya, Pak, ditunggoni sak mati nih, Pak. Ma'asyiral muslimin hadirin wala hadirat rahimakumullah. Tuh akhlak Rasul, Masya Allah, dalam keluarga saling pengertian. Jangan mentang-mentang suami. Rasul dalam Al-Barzanji ini ala sirati syariah. Rasul juga membantu istrinya dengan syarat, Bu, suami itu tanpa diperintah. Rasulullah juga menjahit kasutnya sendiri. Nah gitu. Jadi kalau lagi nganggur, Pak, ngerti istrinya lagi repot, udah masak, udah nyuci, nah gitu ya. Belum yang lainnya, sampean masih nganggur, belum berangkat kerja, kalau bisa nyapu, yuk dewangi nyapu. Woi, kalau gak macam itu, Pak, jatuh derajat suami. Tidak akan jatuh derajat seorang suami karena membantu istrinya di rumah. Contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senengan, Pak. Apa seneng banget, Bu? Setuju. Kalau mau jujur, semua kerjaan itu adalah kewajiban suami. Cari nafkah suami, cuci piring suami, cuci baju suami, masak suami. Gak apa-apa, Pak. Tenang aja, Pak, tenang.
Kewajiban istri cuma dua, Pak. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi Bu, kewajiban istri itu cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau sudah wajib taat kepada suami, kalau disuruh cuci baju, ya ubah-ubah. Dikon masak, ya masak. Dari ibu mau seneng-seneng tiba dijelek nih aku. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut. Mau sampai jam berapa? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah itu apa namanya, kalau ngikutin Rasulullah kayak gitu, insya Allah itu dalam keluarga aman. Bertetangga, ya Rasulullah ngajarin cara bertetangga. Nah gitu, bertetangganya Rasulullah itu tidak hanya sesama Muslim, dengan orang Yahudi tetangganya. Lihatin Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Aisyah, tolong dinilai cara ibadahku semuanya. Adakah yang tidak sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya cara sholat, kata Aisyah, oh Abu Bakar udah sama. Begitu Abu Bakar makan, Aisyah mengatakan, oh ternyata waktu makan gak sama. Lu kok gak sama? Rasulullah kalau makan sepiring gak dihabiskan Abu Bakar, yang separuhnya disisakan dibungkus. Beliau berjalan kaki ke pinggiran kota Madinah, diantarkan, diberikan di sana ada orang Nasrani buta, pengemis, kemudian dikasih makan oleh baginda Rasulullah, disuapin oleh Rasulullah. Padahal Pak, begitu Abu Bakar berhenti bawa nasi, diantarkan ketemu dengan pengemis. Apa lisan pengemis tadi? Lagi mencaci maki baginda Rasul, Muhammad pendusta dan seterusnya. Abu Bakar datang dengerin aja, melihat orang Yahudi tadi Pak lagi misui kanjeng Nabi. Ngerti misui? Indonesia ini misui apa? Wes pokoke goleki dhewe lah misui ngono. Nah gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar ngomong, "Pak, ini nasi jatahmu." Tambah marah. Lama-lama Abu Bakar nggak betah denger. Mas dengerin, yang selama ini nganterin nasi kamu, nyuapin kamu, itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau sudah wafat. Yang hadir, yang datang sekarang adalah sahabatnya Abu Bakar. Nangis langsung Pak orang Yahudi, meluk Abu Bakar, menyatakan bersahadat. Tuh sama orang Nasrani ngomong, kita sama orang Islam gak akur. Pengajian ya ribut, rono rene ribut. Pengajian musola kudu izin takmir ki dapuran apa? Dan kulon nun sewu. Ini saksinya, saya bawa jamaah apa muslimat. Saya punya masjid dan musolanya satu kampung, sampai ku nggak percaya tak sebut nih. Saya punya musola 270 musola satu kampung. Mikiro sampean. Ayo. Nek nggak percaya tak jai nggon aku sampean. Kalau waktunya 5 waktu azan, berebek sak kampung azan. Karena setiap musola mengumandangkan azan. Satu kampung Desa Bumi Pratama Mendira itu kakaknya 3.200 kakak. Musolanya 270 musola. Nah, ngono lho. Ora eneng musola pengajian ya monggo, paling takmir diundang. Sampai arep nang musola dadak izin takmir barang. Ngalah takmir kok gula hormat. Nggih. Ngono. Sing penak wae dadi wong Islam nggih wis. Mono, apapun kegiatannya ayo bareng-bareng. Jadi wong NU solawatan, mau model kayak apa solawatan? Solawat itu cuma satu, solawat kepada baginda Rasul. Wes mono baik. Mono, padang bulan. Aduh gak siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ayo kan. Sampai lagi ngaji karo aku kudu siap aja rokokan.
Padang bulan padangi kaya ina rembulane sing awe-awe rembulan padangi kaya ina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore ning agretani kanggo sebo sore kene tak critani kanggo sebo mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar tau salawat, senang salawatan? Nah, gitu, harus senang. Karena apa? Ayo kita lihat. Ada namanya Abdul Uzza. Bapak kenal Abdul Uzza itu siapa? Ibu, ada yang kenal, pernah dengar namanya Abdul Uzza itu siapa? Ini sebenarnya orangnya keren, sampean kenal sebenarnya. Cuman nama ini sampean nggak pernah dengar. Abdul Uzza adalah nama lain daripada Abu Lahab. Nah, Nawis ngomong Abu Lahab, baru pernah dengar tau? Abu Lahab ini Bapak Ibu punya budak namanya Suwaibah. Lalu Abu Lahab ngomong gini, Suwaibah, adik iparku Aminah sedang hamil tua. Kamu aku kasih tugas untuk menjaga dia, temani dia, bantu dia tatkala nanti melahirkan. Begitu dia melahirkan, kau datang kepadaku, kasih kabar aku kalau Aminah sudah melahirkan. Baik Tuan, berangkat Suwaibah menemani Aminah. Setelah melahirkan, Suwaibah ini datang menghadap Abu Lahab. Tuanku, Aminah sudah melahirkan. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Gembira benar. Saking gembiranya dia mengatakan, hei Suwaibah, aku senang datangnya kelahiran daripada Aminah sudah melahirkan. Dan dengan senangnya ini, kamu juga aku merdekakan dari budakku. Kemudian Abu Lahab punya saudara namanya Abbas. Abbas melihat Abu Lahab dalam neraka. Abu Lahab, Abdul Uzza. Ini namanya Abu Lahab, ini orangnya besar tinggi, ganteng, lahabun seperti api yang menyala-nyala. Enggak sholat, namun karena dia kafir. Nah gitu. Jadi kalau di Astra ini ada uang ganteng, putih, ora sholat. Assalamualaikum, Abu Lahab, ngono ya. Ada yang ganteng ngerasa sholat nang ini. Celok wae Abu Lahab kuwi. Nah, ngono. Ya. Tapi kita lihat sejarah ini. Nanti dulu kita lihat sejarah ini. Abbas mengatakan, Abu Lahab, engkau disiksa oleh Allah di neraka. Iya, karena di Nas nanti ada ayatnya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya gitu. Tetapi apa kata Abu Lahab? Hei Abbas, ketahuilah, aku memang ahli neraka. Tapi setiap hari Senin aku diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku senang dengan kelahiran baginda Muhammad dan aku merdekakan Suwaibah dari budakku.
Nah, tenang baik Pak. Kalau ada yang tidak sholat, masuk neraka kayak minimal. Kalau malam ini datang memperingati Maulid, minimal setiap hari Senin dapat keringanan siksa neraka. Amin. Teko Maulid dulu dapat keringanan. Ayo Ibu, kalau memang cinta kepada Rasul, saya tanya, Rasulullah punya putra berapa, Bu? Ibu yang jawab, apa ibu yang ditanya, bapak jawab, bener kayak mau. Mudah-mudahan ibu enggak kerungu, tak takoni ini. Menang mau sing jawab bener sama ibu. Bu, Rasulullah punya putra berapa? Doh kan? Ayo Pak, dijawab sing bener mau wis bener kuwi. Berapa putra Rasulullah? 7. Laki-laki berapa? 3, yang perempuannya 4. Kalau saya tanya namanya siapa saja yang putra? Qasim. Kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Kemudian yang putri Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, terus Fatimah. Ngono ngaku umat Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi enggak apal. Ayo. Nah, minimalnya dengan peringatan Maulid kita tahu putra Rasulullah ada 7, laki-lakinya 3, 4-nya perempuan. Nah gitu. Ma'asyiral muslimin hadirin wala hadirat rahimakumullah. Aduh. Ini dan tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Kita baru baca sholawat, nggak usah dihukumi. Perhatian untuk jamaah Astra ini ataupun jamaah dari manapun yang hadir. Apapun yang kita lihat jangan kita mengomentari ataupun menghukumi. Saya kasih satu hadis Imam Muslim. Ada 2 orang bersaudara, satunya abid ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Kemudian yang ahli ibadah tadi sampai enak melihat saudaranya yang maksiat tadi, sampai dia mengatakan, hei saudaraku, berhenti kau maksiat, berhenti, udah tinggalkan saja aku, ma'arabi, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Apakah kamu dihidupkan Allah di dunia untuk mengawasiku? Kata yang maksiat, saking gak terima nih. Akhirnya karena gak berubah, yang ahli ibadah tadi mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka wala yadkhulukallahu jannah. Demi Allah, kalau kamu tidak berhenti maksiat, kamu tidak diampuni oleh Allah. Demi Allah, kamu gak akan masuk ke surganya Allah. Lihat hadis ini Pak, untuk pelajaran kita semua. Setelah orang 2 ini meninggal, dihadapkan kepada Allah, apa kata Allah? Hei malaikat Malik, ini yang ahli maksiat ini masukkan ke surgaku birahmati. Kata malaikat, ya Allah, dia ini seumur hidup maksiat. Benar dia maksiat, tapi sebelum meninggal dia bertobat kepadaku, silahkan masukkan dia birahmati. Lalu ahli ibadah ini lemparkan dia ke dalam neraka. Loh, seumur hidup ibadah ya Allah, benar ahli ibadah, tetapi berani-beraninya dia menggunakan namaku. Wallahi la yaghfiru laka, demi Allah kamu yang ahli maksiat tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal Allah innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Mengapa dia memponis saudaranya tidak mendapatkan ampunanku? Nah, ngono mulai kudu hati-hati. Intinya apa dalam riwayat ini? Jangan sekali-kali kita merasa orang yang paling hebat, merasa orang paling alim, merasa paling tinggi jabatannya. Kalau sudah di hadapan kubur, tidak ada yang mempan dengan itu semua. Bahkan nasab sekalipun. Saya kasih satu keterangan. Lama matat Fatimah Az-Zahra, tatkala Fatimah Az-Zahra meninggal dunia, hamalatu arba'atu nafarin, 4 orang yang memikulnya, Hasan wal Husain, ibnaha Hasan wal Husain. Yang memikul Fatimah waktu meninggal putra beliau Hasan dan Husain. Kemudian suaminya sendiri Sayyidina Ali. Kemudian Abizar Al-Ghifari. Begitu sampai dikubur, apa Pak yang dikatakan Abizar?
Ya kubur, hal tadri. Hei kubur, tahu nggak kamu siapa yang aku bawa menghadap kamu? Hiya Fatimah Zahra binti Rasulillah. Dia Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, Ummu Hasan wal Husain, ibu Hasan, ibunya Hasan dan Husain, istrinya Sayyidina Ali Al-Murtada yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab oleh kubur? Ma'ana maidul hasab wan nasab. Yang hadir di kuburan, ketahuilah, aku ini kubur. Tidak usah kau membawa-bawa pangkat jabatan, nggak usah bawa-bawa nasab-nasab keturunan. Walaupun Fatimah Az-Zahra ini putri Rasulullah, jikalau dia masuk ke perutku membawa dosa, tidak satupun orang yang selamat dari siksaku, kata kubur. Ngono kemelelet. Jadi imam masjid itu seperti petitin. Enak ngono kuwi. Ngomong. Fatimah putri Rasulullah digitukan Pak oleh kubur, apalagi kita Pak. Kemudian potongan gini-gini kabeh. Masya Allah, Fatimah Az-Zahra dinyatakan ahli surga, zuriat Rasulullah. Digituin oleh kubur. Jajal. Apalagi kita, ayo kembali saja. Kalau udah kayak gini, untuk apa kita ini senang-senang membanggakan diri? Lihat, Nabi Musa bertanya, diizinkan oleh Allah berjumpa dengan iblis. Hei iblis, aku ingin bertanya kepadamu atas izin Allah. Jawab dengan jujur. Bagaimana engkau menggoda seseorang yang seseorang itu 100% dari rambut sampai ujung kaki sudah kau kuasai semuanya diri manusia tersebut? Apa jawab iblis? Jikalau ada orang yang sudah mengagumi dirinya sendiri, nang kampung Astra iki sing paling alim aku tok, liyane goblok. Ingat, di Astra ini yang paling tinggi jabatannya cuman aku dewek, nyak dewek setinggi jabatan, yang lain pendek jabatan. Kalau itu sudah terjadi pada diri orang tersebut, mengagumi dirinya, saat itulah orang itu sudah mutlak seluruh jasadnya dikuasai oleh setan. Ingat-ingat itu. Ayo, mulai kudu hati-hati. Kira-kira yang di sini bakal mati ora kira-kira? Mudar Pak. Nah, makanya harus hati-hati Pak. Sayyidina Ali datang ke kuburan Baqi. Sampai di kuburan Baqi, assalamualaikum ya ahlal kubur, kata Sayyidina Ali. Fasami'anida. Sayyidina Ali mendengar jawaban dari dalam kubur. Alaika, alaikumussalam. Ahbirukum amtuh birukum, kata Sayyidina Ali. Ali kubur, saya dulu ngasih informasi tentang istri suamimu yang ditinggal, anak-anakmu, hartamu, tetangga-tetanggamu, atau kamu dulu kasih informasi keadaan di kubur? Apa kata ahli kubur? Engkau dululah Sayyidina Ali kasih kubur, kasih informasi. Bagaimana informasinya? Apa istriku waktu aku tinggal itu? Yang pertama kata Sayyidina Ali, hei ahli kubur, inna azwajukum qad zuwijat. Hei ahli kubur, istrimu yang kau tinggalkan waktu kau meninggal masih muda itu qad zuwijat, sudah nikah lagi. Bener pora? Sing C6 ditinggal bojone ninggal rabine, bener pora? Nah, kalau istrinya meninggal, suami masih muda, rabineh pora Pak? Rabineh. Bener Sayyidina Ali kasih informasi. Inna azwajukum qad zuwijat. Istrimu yang kau tinggalkan tadi wis rabi maning, wis pada bonjol maning. Nah, ada yang apa? Nah gitu, udah nikah lagi. Inna amwalukum qad kusimat. Hartamu yang waktu dulu di dunia kau kejar-kejar sampai sholat subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, ngejar-ngejar harta. Apa kata Sayyidina Ali? Qad kusimat, hartamu yang kau kumpulkan sampai kau lupa untuk ibadah kepada Allah, habis tidak tersisa, sudah dibagi-bagikan semua. Wa auladukum, dan anak-anakmu fisra minal yatama, dan sudah tergolong anak-anak yatim.
Itu tiga baiklah, tiga yang aku kasih informasi. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sedih-sedih. Ah gitu kata Sayyidina Ali. Udah sekarang informasi. Bagaimana informasimu dikubur? Kalau ada pujian yang bahasa Jawa, saben malam Jumat Ali kubur mulih nang omah. Itu pujian. Saya kasih keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini Imam Amin Al-Qurdi mengatakan, inna ruhal mu'minin ya'ti kulla yaumin. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin. Kalau dalam pujian setiap malam Jumat, dalam kitab Tanwirul Qulub ini Amin Al-Qurdi mengatakan, sesungguhnya ruhnya orang mukmin ya'ti kulla yaumin, setiap hari datang bihadbi buyutihim, mereka berjajar di atas rumahnya masing-masing, seraya dia memanggil bisautin hazinin miraron, memanggil keluarganya dengan suara yang memilukan dan memanggil terus menerus. Apa yang dipanggil? Ya aqaribi, ya azwaji, ya auladi, ya ahli. Hai keluargaku, anak-anakku, istriku, tetangga, kerabat. Itu Pak ahli kubur Mekki kayak gitu. Hal tazakkaruna wa tafakkaruna fi gurbatina. Apakah kalian semua sampai saat ini tetap mengingat kami, tetap berpikir bagaimana keadaan kami di dalam kubur? La tabkhal, jangan kau jadi orang yang pisit. Irhamuna, kasihani kami semua yang dikubur ini. Yarhamkumullah, maka Allah akan mengasihani kamu semua. Itu Pak. Jadi orang ahli kubur itu minta dikirimin Fatihah, minta kirimin Yasin, kirimin sholawat. Begitu Bapak sodakoh, pahala sodakohnya kirimkan kepada ahli kubur. Masa Allah, la tabkhal katanya, jangan kau pelit, kirim kami semua. Karena apa? Kami semua dalam penjara yang berkepanjangan dan dalam pengawasan yang ketat. Itu ahli kubur Pak, ngeri. Nah gitu, makanya kita jangan lupa dengan yang udah meninggal, kirimin Fatihah, kirimin doa. Nggak usah ribut juga, tidak nyampe doanya itu mati dhisik, engko dipatihai, nek nggak teko bali ngomong. Nggih. Ngono rewel banget gitu. Ya Pak. Biasa tempat saya itu ada orang rawel kayak nang kene ya padha wae. Ngono. Nih makanya NU-nya ayo, yang belum PKP ikut. PKP itu Pak, Ibu, Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman tentang ke-NU-an. Pakok banget dijai apa jeneng PKP telung dino. Aku ki wis mondok puluhan tahun di pondok ini telung dino, maksudnya apa? Ngono kemlelet dadi kiai. Lah lek aku kiai disian do PKP. Dadi jamaahnya baru ngikutin kiai ini. Ojo kiainya brekele. Ngono, enak ngono bilang ngene. Wah, ngono lho. Lek tenggen kula yaine, kula berangkat nih sedaya, jamaahnya baru ngikutin. Wong yai mon PKP mosok dhewe sing goblok enggak PKP. PKP itu pemahaman, biar NU nanti tahu siapa kawan, siapa lawan. Sampean duduk gini ngelihat cara ibadah. Woi, berarti bukan kawanku ini. Langsung paham. Ngono lho, wuduk mondok. Wong bahas kitab nang PKP kuwi. Nah ngono lho. Sing semangat, ayo melok PKP. Nah gitu ya. Nanti ditambahin lagi bansernya nang kene piro iki? Ini tadi banser rame dari mana bansernya? Dari Astra apa gabungan? Nah, nanti kalau ada diklat didaftar nih. Siapa yang minat daftar untuk sama-sama ngabdi di NU. Saya punya banser satu kampung 40. Mas Rianto hadir. Hadir. Tuh buktinya. Sampai nikah dapat garpa saya di sana. Nah gitu. Ya, pelaksanaan nikahnya pakai seragam banser, pakai astapora, sampai opo ke astapora. Yo gak roh mlebu sing tenanan. Nang NU nih ben roh tenanan. Nah gitu. Ya. Nih, jadi bansernya ditambahin biar tambah gagah, tambah kuat. Nah gitu ya. Wes melok diklat engko.
Itu Mas Rianto dari apa namanya mana ini Kota Tua. Beliau itu komandannya yang ada di sini toh. Ayo, ngono, lulus. Ngono ya, banyakin bansernya. Nah gitu. Ma'asyiral muslimin hadirin wala hadirat rahimakumullah. Ini apa namanya, kita selawatan dulu ya. Saya tadi dapat pesanan dari panitia cari dana. Kalau ngaji toko subuh rantek dalang rantek materi ra mungkin. Ayo kita siapin dulu, Ibu dompetnya dibukai goleki. Enggak usah didelok dipilih-pilih, pokoknya merem ini cukup sak cukup sak keneng-kenengi. Ibu siapi dhisik. Panitia siapi petugasnya. Siapi. Nah gitu. Bapak-bapak juga nanti gini Pak. Kalau di kantong nggak usah ngeliatin, gini aja langsung ambil. Gini, ojo dideloki dipilih kok 2.000 deh. Mono, sodakoh infak itu yang bagus itu besar apa kecil? Besar. Nah gitu, pokoknya yang penting ikhlas ya Pak, yang penting ikhlas ya Bu. Besarnya nomor 1. Nah mono. Kula mboten boten yatra wis ora apa-apa nyilih karo tanggane gak apa-apa Bu, wis nyilih wis. Ngono. Engko petugas nek ibuke urung nolongne tunggono nang ngadeg kae sampe kakek ya. Nah semono pokoke. Nah, bapak yang di tempat bapak-bapak sama. Pokoknya kalau belum ngasih tunggoni wae, tunggoni ngadeg. Kene aja ngalih-ngalih. Pokoknya nek urung rampung kok grup selawat aja leren selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sholatnya dijaga, ajak keluarga, ramaikan masjid dan musola. Kita hidup di dunia hanya sementara. Semoga bahagia dunia di akhirat mendapat surga.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, siapapun yang infak pada kesempatan malam hari ini, kita kirim Fatihah. Mudah-mudahan dilancarkan rizkinya oleh Allah, disehatkan badan jasmaninya, dikuatkan iman Islamnya, diberikan berkah keluarganya, umurnya, anak-anaknya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan salasun la yadkhulul jannah walau shola walau soma walau hajja. Rasul mengatakan ada 3 orang tidak sekali-kali akan masuk surga orang ini, walaupun ahli ibadah sholat, ahli ibadah puasa, walaupun sudah menunaikan ibadah haji sekalipun. Yang pertama, rajulun la yu'adibu ibnahu, yakni kita sekalian yang tidak mendidik akhlakul karimah kepada putra putri kita sekalian. Walaupun orang tuanya ahli sholat, ahli puasa, sudah ibadah haji, jikalau anaknya tidak dididik akhlakul karimah, maka la yadkhulul jannah. Nih makanya harus hati-hati Pak. Kalau kita yang tua-tua yang umur 60, dulu dunia ini jujur karena orangnya jujur. Bener Pak? Kita bujang naik sepeda lewat hutan, tenang ngobrol berdua. Ada orang di jalan kita ngomong alhamdulillah mas, kenapa? Ada orang, tambah kita yakin, tambah tenang, keyakinan takutnya tambah hilang. Kalau sekarang berbeda, lewat di tengah hutan sudah takut. Begitu ada sekelebat orang, tambah kita ngomong hati-hati kan, ngopo sampai naik dua malam dan diwirit ngopo enek uang. Ada orang justru kita sudah ketakutan, orang sudah nakutin karena orangnya sudah kayak gini, dunianya pun kejam. Kalau kita dulu naik sepeda ditaruh di perempatan di dekat Siskamling, ditanya orang tua kita, nak sepedamu taruh mana? Anu cakro Pak, digar dulu Pak, tapi sana rame orang, wis tenang aman, akeh uang. Sekarang bak motor, nak motor kamu taruh mana? Di perapatan banyak anak muda sana. Aduh, alamat motormu hilang. Ya apa enggak? Tuh, masya Allah. Nah gitu, karena apa? Kalau dulu orang yang jujur, orang yang baik ya pakainya baik, yang jahat ya nunjukkan kejahatannya, nggak mau nyampur-nyampur. Kalau sekarang sudah bingung, sopo sing alim, sopo sing ora, sopo sing jahat, sopo sing api, wis podo wae. Nah gitu. Orang yang jahat ya macak-macak kiai, nganggu koko, sorbanan, orang ngerti nih nang omah, babar pisan ora sholat. Ada yang kayak gitu. Makanya jikalau ingin dunia ini jujur, maka kuncinya manusianya pun harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin wala hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya itu yang pertama. Yang kedua, rajulun la yuhibbul ilma wa ahlahu. Orang kalau nggak senang ilmu agama, diundang diajak pengajian nggak senang, diajak berjanjinan nggak senang, diajak istighosah nggak senang, apapun kegiatan keagamaan yang isinya adalah pengetahuan kok nggak senang, bahkan tambah benci sama orang yang ceramahnya, sama ulamanya, la yadkhulul jannah, bahkan walau sholat, walau soma, walau hajat. Walaupun ahli ibadah sholat, puasa, dan sudah haji, kalau nggak senang ilmu agama, nggak senang sama para kiai, maka nggak akan masuk surga orang tersebut. Yang ketiga, rajulun fi qalbihi hasad. Kalau ada orang ahli sholat, ibu, bapak, ahli puasa, bahkan sudah ibadah haji, tapi kok atine kotor, Pol, punya sifat iri dengki. Iri dengki ku apa?
Tonggone tuku kulkas mlebu rumah sakit. Sisuk tonggone tunggu motor tuku apa motor diopnam nang rumah sakit. Besoknya tetangga beli mobil mlebu kuburan. Innalillah. Kuwi wong hasad. Ngono. Enek wong tuku, wih kaya ibu kaya tuku kelas. Alah kok tuku ora lek gas, kaya kredit. Saking gak seneng. Enten ngoten niku, Bu. Masya Allah. Padahal seharusnya ada tetangga beli motor. Alhamdulillah, tetanggaku beli motor. Nanti kalau aku kepepet butuh bisa pinjam. Ngono kudune. Iki kok malah enggak. Ibu-ibu yang pakai apa namanya kalung, oh jadi pamer-pamer nih pengajian ukar-ukur. Enak ngono kuwi. Ben tanggane tambah apa jenenge pingsan. Ngono. Titik-titik benane jilbab ngetokne kene. Titik-titik benane apa meneh. Enak ngono kuwi. Masyaallah. Lho Bu, malah semojo ben tak panasi ben arep semaput. Masyaallah. Tapi kayak miskin itu takdir Allah, Pak. Sahabat Nabi itu ada yang datang kepada Rasulullah, engkau mengatakan orang kaya itu hisabnya lebih berat 500 tahun perbandingannya dengan orang yang miskin. Ya Rasul, aku datang ke sini, doakan aku biar jadi orang miskin. Ada nggak orang Astra datang ke kiai minta doa miskin? Nggak ada. Paling-paling kiai, aduh dak wirid biar jadi orang kaya. Nah gitu, paling-paling jauh ben sugih. Sahabat Nabi ada minta doa kepada Nabi, minta biar miskin. Kata Nabi, nggak bisa sahabat. Kalau memang takdir Allah kamu jadi orang kaya, nggak bisa siapapun menghalangi kamu tetap jadi orang kaya. Mikir dia, aku minta jadi miskin baik Nabi ini, tidak mau doakan. Akhirnya mikir aja dia. Oh, di Sam ini lagi panen raya kurma. Berarti kalau hartaku ini aku belikan kurma di Madinah ini berapa ton, aku bawa ke Sam, di sana panen raya, yakin kurma ini nggak ada satupun yang mau beli karena panen raya. Akhirnya niat berapa ton kurma dibawa ke Sam. Sehari Pak nggak ada yang nawar. Sahabat tadi senang. Alhamdulillah nggak lama lagi aku jadi wong miskin. Kata Nabi nggak bisa miskin. Buktinya sehari ini nggak ada yang beli. Kalau 3 hari aja nggak ada yang beli, ini nanti busuk semua, aku jadi orang miskin. Itu pikiran dia. Ternyata 2 hari, satu kampung, satu negara Sam ini ternyata Pak kena penyakit semua, sakit semua. Tahu-tahu ada yang ngomong sama pemimpinnya, hei raja, ini kabarnya ada saudagar dari Madinah bawa kurma. Siapa tahu karena di sana ada Rasulullah, kurma yang dibawa dari Madinah menjadi asbab, menjadi wasilah penyakit yang ada di sini bisa sembuh kalau kita makan kurma yang ada apa namanya baginda Rasulnya. Coba kau beli, nggak usah banyak-banyak, setengah kilo dulu aja. Beli airnya, Mas beli kurma setengah kilo. Oh ya udah, dicoba sembuh. Rajanya ngomong, rakyatku Sam semuanya, jikalau kau ingin sembuh dari penyakit gegeblok, kalau kata orang Jawa, beli kurma itu ada saudagar dari Madinah, insya Allah sembuh semua penyakit. Bukan miskin tambah kaya Pak. Itu jadi orang kaya gak sekhawatir kalau memang jatah sugih. Begitu juga sebaliknya Bu, nek jatah kiri yo kiri kuilah Bu. Bapak ibu roh itu duit akeh beli apa namanya anting-anting lah, antingi bandule rodok gede. Bu, alhamdulillah aku dapat gaji besar, saya beliin anting-anting, ini hadiah untukmu. Dilalah wong jatah kiri mau dikai emas malah boroan kupingi. Begitu dicepot genti biting waras. Nah dasar kuping kiri ya Bu. Masya Allah. Nih makanya harus hati-hati. Ana baitul wahdah. Terakhir nih saya sampaikan hadis apa Nabi. Ana baitul wahdah, kata kuburan. Ini untuk pelajaran kita semua, untuk kenang-kenangan dari pengajian malam hari ini. Aku adalah tempat sendirian. Kalau bapak punya istri, punya anak, pulang ketemu anak istri, sekarang ketemu saudara sesama muslim. Tapi ingat kata kubur, ana baitul wahdah, aku rumah sendirian.
Fahmilul ashab, bawalah kawan kalau kamu ingin masuk ke kuburan, punya teman, bawa dari dunia. Dengan apa? Biqiraatil Quran. Bacalah Quran, maka kamu nanti dikubur akan mendapatkan teman. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Quran. Di dunia Allah kasih ketenangan, di kubur menjadi teman, di hari kiamat menjadi penolong bagi si pembacanya. Baca Quran ya Pak, Ibu, walaupun cuman pendek kul huwallahu ahad. Kiai ini yo aja ribut. Nek sing maca Yasin tajwid urung pas, dibenerne aja dicelatu. Pak, baca Yasinnya kau itu belum benar. Belajar dulu, baru pegang mic. Gak usah sok-sokan ngimami Yasinan. Si sok leren orang ngimami meneh bubar Yasinan nih. Telalah kiai ini nggak teko pisan. Wes tukang nyelatonan nggak aktif. Ada yang aktif di celatu, mogok. Saya kasih riwayat. Ada santri 2 belajar Quran kepada satu syekh. Tahu-tahu surat Fatihah, santri yang pertama syekh tadi ihdinas siratal mustaqim menggunakan shot. Tamat pulang. Datang santri kedua, ihdinas siratal mustaqim menggunakan sin. Suatu ketika 2 santri bertemu, baca Fatihah, debat. Oh kamu shot, loh kamu kok sin? Belajar di mana? Di Syekh Anu. Loh, kiai ini podo. Kok beda? Kue shot aku sin. Enggak terima. Ayo medep. Ngadep ke kiai tadi. Kiai, kami mau ngadep. Ngapa ini kok ihdinas siratal pakai shot? Kok saya diajarin pakai sin? Yang benar mana? Silahkan anakku Iqra, baca. Nah gitu. Hasbuk, cukup berhenti. Kamu baca. Hasbuk, cukup berhenti. Antuma, kamu berdua salah semuanya. Si kiainya ngeluarin lagi. Ihdinas pakai za. Yang satu shot pakai sin. Kiai ini kamu berdua salah, yang bener pakai za. Jajal mikiro sampean ngono gorene salah titik langsung dicelatu. Langsung kiai tadi, kalau kamu melihat ada yang nggak sama denganmu, jangan langsung kau salahkan dia, carilah apa alasannya. Nah gitu, jadi jangan langsung menyalahkan orang. Nah gitu. Bacaan Quran ada yang menggunakan imam hafaz, ada yang kolun. Bagaimana orang Libya, Nigeria, sebagian, Palestina, Quran dia menggunakan kolun. Quran banyak wadduhe wallaili iza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale walal akhiratu khairul laka minal ule. Kira-kira nak ngaji nang kene karo kiai ini dipancal kaya iki. Padahal itu ada dasarnya. Ngono lho. Ojo gampang nyalah nih. Nek nyalah nih dikai sing bener, dituntun. Namanya menghadapi masyarakat, berjanjian belak-beleku, yo ojo disalah nih. Untung-untungan mau baca berjanjian. Bukan kayak santri di pondok, salah dihukum, besok datang lagi karena peraturan pondok. Ini masyarakat, sekali ini tampil, woi Kang mau coba berjanji ini kalau tajwid, sisuk nggak teko meneh. Wes nggak teko neh mogok. Wes lah toleran Kang nggak mau coba berjanjinya apa? Karo ya ini aku disalah nih. Kalau baca berjanjian pakai lagu nek kon nggo tajwid pengin terus aku Kang. Wes sampean praktek nih lagu berjanjian nganggo tajwid. Nek ndeke dua harkat jajal. Nah, alai kuwi aja kok dawane alik ngono wis. Cendek ngono. Ayo, penak ora nang kuping. Nah, ngono lho. Dadak kon bener pas. Biyen kiaimu juga kan maca berjanjian belajar. Blekak-blekuk juga. Orang ngerti lancar apa ngetepal. Wis apal kuwi lah terus kemelalet nyalahni sampean. Nah, ngono lho. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baca Quran jikalau ingin punya teman di kuburan. Nah gitu. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran.
sangat gelap gulita. Fanawiruni bisolatil lail. Kata kuburan, aku rumah yang sangat gelap gulita, terangilah aku dengan sholat malam. Kalau malam bangun sholat tahajud. Sering bangun tengah malam, Pak? Ibu sering bangun tengah malam? Sering, Bu? Kalau seringnya saya yakin, tapi ngapain? Malaikat udah megang bukumu, nyatet Ibu Fatimahmu sholat tahajud, nggak taunya cuma pipis. Kata malaikat, sialan. Gitu. Jikalau ingin terang kuburnya, sholat tahajud. Wa ana baitul afa. Aku rumah tempat hewan-hewan buas yang berbisa, yang mematikan. Fahmilul tiryaqo, bawalah penawarnya bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak baca bismillah, Bu. Bapak mau pakai baju baca bismillah, buka baju baca bismillah, pakai sendal baca bismillah, nyelepas sendal baca bismillah. Semuanya bacakan bismillah. Karena apa? Kata kuburan, aku tempat berkumpulnya hewan buas yang berbisa, yang mematikan. Bawalah penawarnya, bawalah tamengnya. Dengan apa? Dengan banyak-banyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan terus ngerti tau nak peringatan? Namono. Ana baitu soal mungkar wa nakir. Aku adalah rumah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Walaupun Bapak sudah menghafalkan di dunia, belum tentu nanti bisa menjawab di sana. Maka apa? Fahmilu. Nah gitu. Bawalah bekal jikalau ingin bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak-banyak berzikir. Ada yang sudah ikut toriko Qadriyah Naqsabandiyah. Salah satu zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jikalau orang banyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti dia akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Masya Allah, Pak. Nih makanya harus hati-hati ya. Ini. Kemudian ana baitu turab. Aku rumah yang terbuat dari tanah, atas tanah, dalam tanah, bawah tanah. Fahmilul firas, bawalah alas tempat tidurnya, karena nggak ada alas tempat tidur. Kalau kita di rumah punya kasur, punya sepiring bed, Bu, masuk kuburan nggak punya apa-apa. Bawalah bi'amali solih, dengan amal solih, dengan amal kebaikan kita. Amal kebaikan, baik ibadah mahdoh kepada Allah, ghairu mahdoh sosial bermasyarakat. Sampai-sampai kita meminggirkan duri dari jalan pun itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun nggih. Sudah jam berapa ini? Jam 11 kurang seperempat. Pun kesel, kalau juga pun kesel. Oke, suaranya tambah besar entek, ngoten. Nah gitu. Nah, soalnya aja ngundang meneh wis golek liyane nggih. Semoten. Ngoten mawon. Nah gitu. Yang intinya kita man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam safi'alahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau mengagungkan kelahiran baginda Rasul, maka dia nanti akan mendapatkan syafatul uzma di hari kiamat. Allahumma amin. Masih ingat yang saya sampaikan tadi, Bu? Ya. Dalam keluarga biar rukun, bertetangga biar rukun. Ingat semua? Ya. Bertetangga, bahkan nyayur loh. Kanjeng Nabi ngomong, ibu-ibu iza tobahta marokotan faksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ibu-ibu lek nyayur, gelalah kok yo nyayur enak beli ayam. Faksir ma'aha, banyakkan kuahnya, antarin tetangga kiri kanan. Ya Allah, betapa indahnya kehidupan jikalau ini dipraktekkan. Nah gitu.
Hasan Basri juga punya tetangga Pak, orang Nasrani. Itu tadi ya, orang Nasrani. Coba akhlaknya Hasan Basri. Dengar udah ceritanya itu. Yang rumahnya bocor. Nah itu ya, akhirnya dia meluk Islam. Tetangganya betapa bagusnya hubungan baik sesama muslim, non muslim dan sebagainya. Nah gitu. Jadi nggak usahlah fanatik-fanatikan, merasa benar sendiri dan sebagainya. Nah, sing tua-tua yo ayo podo tobat, nggak usah khawatir. Karena apa? Malaatis sama summa nadimtum la taballahu alaikum. Sebesar apapun dosa kita, walaupun langit bumi penuh dengan kemaksiatan kita sekalian, kalau kita mau bertobat kepada Allah, la taballahu alaikum, niscaya Allah akan ampuni dosa kita semua. Wala ubali, aku nggak peduli kata Allah, sebesar apapun, apa macam-macam dosamu, aku nggak peduli, aku ampuni dosa mereka semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri Bapak sekalian selaku pemimpin. Kalau sudah benar, wa ahlikum, istri, anak-anak kita sekalian. Nah gitu, didik anak-anak kita mengenal Al-Quran, akhlakul karimah dan seterusnya. Untuk penutup, kita tutup dengan sholawat alamat anak soleh. Alamat